Analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah suatu persamaan garis lurus yang menyatakan hubungan antara sebuah variabel bebas X dan sebuah variabel tidak bebas Y, dan digunakan untuk memperkirakan nilai Y berdasarkan nilai X disebut sebagai persamaan regresi. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Prinsip dasar pada persamaan regresi sederhana adalah bahwa antara variabel dependen Y dengan variabel independennya X harus memiliki sifat hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas berdasarkan teori dari hasil penelitian sebelumnya atau juga yang didasarkan dari penjelasan logis tertentu. Contoh untuk regresi sederhana adalah jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku mahasiswa. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku mahasiswa, sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus atau variabel X akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa atau variabel Y secara positif. Persamaan regresi estimasi yang baik secara umum. Regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya, di mana Y sama dengan A plus BX1 adalah di mana nilai estimasi Y berdasarkan X yang dipilih, A adalah titik potong Y, B adalah kemiringan garis, dan X adalah sembarang nilai variabel bebas yang dipilih. Metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan persamaan linear. Estimasi kriteria ini dikenal dengan prinsip kuadrat terkecil, atau bisa disebut dengan prinsip law of least squares. Prinsip pemilihan garis regresi ini adalah pilih garis yang mempunyai jumlah kuadrat deviasi, nilai observasi Y terhadap nilai Y, prediksinya yang minimum sebagai garis regresi yang paling baik. Analisis regresi berganda. Definisi dari regresi berganda itu sendiri, regresi berganda merupakan suatu model regresi di mana variabel terikat atau dependen variabel tergantung atau dipengaruhi oleh dua atau lebih dari variabel bebas atau independen variabel. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Nah, regresi berganda ini merupakan suatu pendekatan matematis dalam statistika, di mana pendekatan dilakukan dengan cara mencari besarnya hubungan antara faktor tetap dengan dua atau lebih faktor bebas. Jadi, apabila di dalam materi statistika yang berhubungan langsung dengan variabel bebas adalah regresi linear, di mana regresi akan membuat model hubungan variabel tetap atau terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Jika faktor tak terikat lebih dari satu, maka disebut dengan regresi linear berganda. Jadi berarti di dalam regresi berganda ini yang diperhatikan itu terletak pada banyaknya variabel bebas yang akan kita gunakan. Dia dikatakan regresi sederhana karena variabel bebas yang kita gunakan dalam model ada hanya satu variabel saja. Jadi apabila kita menggunakan lebih dari satu variabel bebas, maka itu akan disebut dengan model regresi berganda. Sehingga model regresi berganda ini merupakan suatu model regresi di mana variabel tetap atau dependen variabel tergantung atau dipengaruhi oleh dua atau lebih dari variabel bebas atau independen variabel. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis regresi berganda. Regresi berganda sebagai salah satu jenis analisis statistik, regresi berganda memiliki berbagai macam tergantung pada skala data bervariabel. Berikut ini jenis-jenis regresi berganda antara lain yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi berganda
jika variabel terikat berskala data interval atau rasio, kuantitatif atau numerik, sedangkan variabel bebas pada umumnya juga berskala data interval atau rasio. Namun ada juga regresi linear di mana variabel bebas menggunakan skala data nominal atau ordinal yang lebih lazim disebut dengan istilah data dummy. Contoh regresi berganda jenis ini adalah pengaruh DER dan NPM terhadap return saham, yang dimana regresi linear berganda adalah teknik statistik yang menggunakan beberapa variabel penjelas untuk memprediksi hasil dari variabel respon. Tujuan dari regresi linear berganda ini untuk memodelkan hubungan linear antara variabel penjelas dan variabel respon untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi logistik berganda. Regresi logistik adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya adalah data dikontomi. Dikontomi artinya dalam bentuk kategori dengan jumlah kategori sebanyak 2 kategori. Contohnya laki-laki dan perempuan. Ada contoh lain baik dan buruk. Adapun regresi logistik berganda ini juga merupakan model statistik yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu atau beberapa variabel independen yang bersifat kontinu maupun binari dengan variabel dependen yang bersifat binomial atau dikotom. Ada 2 metode yang sering dipakai dalam jenis regresi berganda ini, yaitu metode logit dan probit. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang regresi ordinal berganda. Sebelum memahami secara detail dan menyeluruh perihal jenis regresi ini, maka ada baiknya terlebih dahulu memahami apa itu arti kata regresi ordinal. Regresi ordinal adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mencari pengaruh dari satu atau beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang berskala ordinal atau kategori. Jadi, analisis regresi ini hampir sama dengan analisis regresi linear berganda. Yang membedakan antara keduanya adalah skala dari variabel terikatnya. Regresi berganda jenis ini adalah analisis regresi di mana variabel terikat berskala data ordinal, sedangkan variabel bebas pada umumnya juga ordinal. Namun tidak masalah jika variabel bebas dengan skala data lain baik kuantitatif maupun kualitatif. Variabel bebas kategori dalam regresi ordinal disebut dengan istilah faktor, di mana faktor tersebut memiliki suatu kategori atau bisa disebut alat penilai. Skala ordinal sendiri adalah skala yang dapat menunjukkan tinggi rendah suatu pengukuran, tetapi tidak dapat menunjukkan selisih yang sama atau tidak ada nol mutlak. Kita ambil contoh dari sebuah penelitian yang berjudul pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengetahuan, yang mana analisis statisnya menggunakan regresi ordinal, di mana pengaruh tingkat pendidikan sebagai faktor adalah variabel independen dan tingkat pengetahuan sebagai variabel dependen. Tingkat pendidikan adalah data kategori yaitu tidak sekolah, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan tingkat pengetahuan jika kategori bertingkat yaitu pengetahuan rendah, sedang, dan berat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi multinomial berganda dan regresi data panel berganda. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu regresi multinomial berganda. Regresi multinomial berganda adalah jenis regresi di mana variabel terikatnya adalah data nominal dengan jumlah kategorinya yang lebih dari 2, dan variabel bebas adalah lebih dari 1 variabel. Nah, jenis regresi ini hampir sama dengan regresi logistik berganda. Namun bedanya adalah variabel terikat kategorinya itu lebih dari 2, sedangkan regresi logistik berganda, variabel terikatnya mempunyai kategori hanya 2, atau bisa kita sebut dengan dikotomi. Nah, adapun contoh dari regresi nomial, ini adalah pengaruh pendidikan orang tua dan penghasilan orang tua terhadap
pilihan jurusan kuliah, di mana pendidikan dan penghasilan orang tua itu berskala data ordinal. Dan pilihan jurusan kuliah adalah variabel berskala data nominal. Lebih dari 2 kategori itu, yaitu jurusan kesehatan, hukum, sosial, sastra, pendidikan, dan lain-lainnya. Yang kedua, kita lanjut dengan regresi data panel berganda. Nah, jenis regresi ini merupakan pengembangan dari jenis-jenis yang sudah ada di atas tadi, seperti jenis-jenis regresi logistik atau regresi multinomial, yaitu dengan adanya kompleksitas berupa data time atau series atau runtut waktu atau data panel. Persamaan regresi berganda secara matematis. Rumus Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah seterusnya tambah Bn Xn. Keterangan di mana Y sama dengan variabel tak bebas nilai yang akan diprediksi. A sama dengan konstanta, B1, B2 seterusnya sampai Bn sama dengan koefisien regresi. X1, X2 dan seterusnya sampai Xn sama dengan variabel bebas. Berikut ini, bila terdapat 2 variabel bebas yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Dari persamaan di atas, adapun keadaan-keadaan bila nilai koefisien regresi B1 dan B2 adalah bernilai 0, maka tidak ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Bernilai negatif, maka terjadi hubungan yang terbalik arah antara variabel bebas X1 dan X2 dengan variabel tak bebas Y. Bernilai positif, maka terjadi hubungan yang searah antara variabel X1 dan X2 dengan variabel tak bebas Y. Baik, pada slide yang terakhir, saya akan membacakan perbedaan regresi sederhana dan regresi berganda. Perbedaan antara regresi sederhana dan regresi berganda terletak pada banyaknya variabel bebas yang kita gunakan. Dikatakan regresi sederhana karena variabel bebas yang kita gunakan dalam model hanya satu variabel saja, sedangkan regresi berganda memiliki lebih dari satu variabel bebas. Terima kasih.